Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu praktikum struktur data paralel 4. Di sini kami akan menjelaskan sistem manajemen inventory gudang, di mana analisis ini berforma antara vektor, linked list, dan juga hash table. Latar belakang masalah yang kami gunakan itu ada di dalam industri logistik dan e-commerce, volume data produk itu akan meningkat secara signifikan seiring waktu, di mana metode sederhana menjadi lambat pada volume-volume yang datanya itu besar, dan operasi CRUD harus tetap responsif di bawah tekanan beban data yang besar. Sehingga efisiensi struktur data akan menentukan kelancaran operasional gudang. Dari latar belakang tersebut, kami menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana sih cara efisiensi waktu eksekusi vektor, link list, dan juga stable saat menangani data inventory dalam skala besar. Yang kedua, ada struktur data manakah yang memberikan performa paling optimal untuk masing-masing operasi CRUD. Yang ketiga, ada seberapa besar perbedaan konsumsi memory heap dari masing-masing struktur data yang dapat diuji. Yang keempat, atau bagaimana trade-off nyata antara kecepatan akses, speed, dan penggunaan ruang space pada skenario gudang modern. Nah, tujuan utama proyek kami itu adalah untuk mengimplementasikan C++ dengan membangun sistem inventory fungsional dengan operasi insert, search, update, juga delete. Yang kedua ada analisis performa di mana kita akan membandingkan waktu eksekusi antara struktur data, vektor, link list, dan juga hash. Nah, yang ketiga itu ada rekomendasi atau menentukan solusi yang paling efisien dalam pengelolaan sistem inventory. Nah, yang ke selanjutnya itu adalah batasan proyek kami, yaitu operasi utamanya itu akan menggunakan ID produk sebagai kunci pencarian. Nah, yang kedua itu dataset akan disimpan dalam file CSV, bukan database relasional. Dan juga pengujian itu akan berfokus pada performa operasi struktur datanya, bukan performa jaringan, UI, ataupun database server. Nah, struktur data yang bakal diuji itu ada vektor yang berbasis array dinamis dan juga link list yang berbasis node pointer aksesnya akan linear. Nah, yang ketiga itu ada hash table di mana akan menggunakan kunci atau ID produk untuk pemetaan lokasi memori secara instan. Nah, untuk kompleksitas waktunya itu bisa dilihat di sini vektor dan link list akan memiliki kompleksitas yang sama itu yaitu ON karena akan eh, mencarinya satu persatu sedangkan hash table mau segimanapun datanya nanti akan kompleksitas waktunya akan O1. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan desain arsitektur sistem dan sampai metodologi pengujian yang kami gunakan. Nah, program manajemen inventory ini kita pakai CLI interface yang berbasis menu yang beroperasi secara lokal dengan tiga lapisan utama. Pertama ada presentation layer, yaitu yang berupa antarmuka teks untuk meminta input dari pengguna dan menampilkan durasi eksekusi. Kedua ada logic layer yang mengimplementasikan manipulasi data pada memori RAM menggunakan tiga struktur data terpisah yaitu vektor, link list, dan host table. Terus terakhir ada data layer berupa file external inventory dataset CSV untuk penyimpanan data yang untuk penyimpanan datanya. Lanjut. Nah, untuk desain sistemnya sendiri, kita akan mulai program, terus kita eh, ngambil datasetnya dari CSV tadi. Nah, kalau misalnya filenya ada, dia akan simpan struktur data. Kalau misalnya nggak ada, kita tampilin error. Nah, di sini kita ada operasi utama, empat operasi utamanya, yaitu insert, search, update, dan delete. Dan kita akan memilih salah satunya, satu persatu, terhadap struktur data yang kita pilih. Lalu kita tampil hasilnya, dan ini akan terus di perulangan dengan while. Nah, kalau misalnya udah selesai semua, kita akan save data otomatis dan program selesai. Lanjut. Nah, algoritma utamanya ada empat, yaitu insert, search, update, dan delete. Untuk insert sendiri, di vektor dia akan pushback di akhir array secara incremental. Kalau misalnya di link list, dia akan membuat node baru di akhir dan dihubungkan dengan pointer saling menghubungi. Kalau misalnya di hash table, dia melakukan hashing ID produk dan pakai bucket untuk memasukkan datanya. Kalau di search, dia nyari dari datanya dari pertama hingga akhir. Kalau hash dia yang tadi algoritma O1 makanya dia langsung dapat ID-nya. Update sama kayak search, dia kalau di vector learning list dia cari sampai akhir baru diupdate. Kalau di hash table dia O1 langsung ketemu berdasarkan ID-nya. Dari delete juga dia cari indeksnya lalu dihapusnya elemen dan geser. Kalau di vektor dia akan geser, kalau misalnya di linked list dia akan memutus. Kalau di hash table dia dia akan menghapusnya dari bucket. Lanjut. Nah, ini lanjut aja. Ini udah jelasin tadi. Nah, selanjutnya mengenai metodologi eksperimen, kita ngebangun program pengujian terpisah bernama benchmark.cpp. Kita ngelakuin pengujian ini berdasarkan tingkatan volume data yang berbeda. Yang pertama ada 10, terus sampai 10.000 data. Nah, untuk kita jamin keadilan dan objektivitasnya, target ID produk dipilih menggunakan generator acak atau random. Kami juga melakukan 7 kali replikasi pengulangan di setiap pengujian untuk meminimalkan gangguan proses latar belakang komputer atau noise-nya, lalu mengambil nilai rata-ratanya.
Terus pencatatan waktunya diukur secara presisi dalam satuan nanosecond menggunakan pustaka krono melalui fungsi high resolution clock now. Yang kemudian terus dihitung dengan satuan nanosecond per operasi. Boleh lanjutnya oleh rekan saya. Baik, kemudian di sini ada hasil pengujian dan analisis terhadap performa waktu masing-masing suatu data. Nah, yang pertama di sini ada banyak grafik. Yang pertama kita punya operasi insert, search, update, dan juga delete. Nah, pada operasi insert ini bisa kita lihat bahwa yang paling menggunakan waktu paling sedikit adalah hash table dan yang menggunakan waktu paling banyak adalah link list. Kalau misalkan di search ini, yang paling singkat itu adalah hash table dan yang paling banyak adalah link list. Kalau di update, ini yang paling singkat adalah hash table dan yang paling banyak link list. Dan kalau di delete ini, yang paling singkat adalah hash table dan kalau yang paling baik itu adalah vektor. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau misalkan struktur data yang memiliki performa waktu paling singkat atau speed paling cepat itu adalah hash table. Nah, ini tuh dikarenakan kalau pada hash table itu mutlakkan akses ID-nya itu berbasis kunci atau key value. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada hasil dan analisis penggunaan memori. Nah, di sini merupakan hasil analisis current keep atau KB byte. Yang pertama di sini vektor, dia 1511 keep, yang link list ini 1589 keep, dan hash table ini 1830 keep. Bisa dilihat kalau vektor ini dia paling sedikit. Vektor ini paling sedikit karena dia menyimpan data secara berurutan dalam satu blok, sehingga dia meminimalkan overhead pointer dan alokasi memori berulang. Mungkin bisa di next. Kemudian di sini ada hasil pengujian penggunaan memori dari tiga metrik. Yang pertama itu perbandingan dengan current key per ukuran data yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah perbandingan bytes per produk. Yang ketiga ada perbandingan jumlah alokasi. Dapat dilihat bahwa di hasil perbandingan bytes per produk dan perbandingan jumlah alokasi di sini hash table itu dia paling banyak dan vektor itu dia paling sedikit. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau misalkan secara penggunaan memori, vektor itu paling efisien karena data produknya itu disimpan secara berurutan dalam memori. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, ini ada trade-off. Trade-off ini kita membandingkan antara speed dan juga space atau ruangnya. Yang pertama itu ada prioritas kecepatan. Nah, prioritas kecepatan ini contohnya ada di hash table. Jadi kalau kita mau memprioritaskan kecepatannya, kita bakal milih hash table karena dia itu lebih efisien untuk pencarian dengan sistem berbasis ID gitu. Kalau misalkan untuk kita lebih memprioritaskan memori, vektor itu bakal lebih unggul jika memori sangat terbatas dan data tidak sering berubah atau dihapus. Jadi, misalnya tadi hash table itu dia lebih cepat, tapi memorinya dia butuh lebih banyak, sedangkan kalau vektor ini dia memorinya butuh paling sedikit, tapi untuk speednya dia agak lambat. Gitu. Mungkin selanjutnya di produk akan dijelaskan oleh Ziad. Nah, oke. Jadi buat nguji tiap struktur data dalam demonstrasi ini, kita bakal jalanin file exe dari struktur data yang udah kita eksekusi sebelumnya. Nah, di sini kita bakal nyoba buat si vektor dulu. Nah, inputnya itu ada 5 kira-kira, dan itu sama di tiap struktur data. Pertama tuh kita bakal coba display all dulu atau nampilin barang, karena dengan fungsi display all ini kita bisa membuktikan kalau struktur data kita tuh udah terhubung sama datasetnya dan bisa nge-display semua isi datasetnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini, si vektor ini udah berhasil nge-display semua isi datanya yang berisi 10.000 data gitu. Nah, untuk fungsi kedua yang bakal kita bakal coba buat update stok. Nah, update stok ini kita bakal mengupdate stok produk berdasarkan ID gitu. Misal kita mau update stok yang paling terakhir 10.000, kita update jadi 900 gitu. Nah, habis itu kita bisa menggunakan fungsi kedua buat cari produk yang baru aja kita update. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini stoknya udah ke-update menjadi 900. Nah, kita juga bisa insert produk baru, di mana insertnya itu kita bakal pertama-tama insert ID dulu, karena data terakhir itu ada di 10.000, maka kita menggunakan ID 10.001, lalu kita masukin nama barangnya, masukin kategori, dan stoknya. Nah, coba kita cek lagi barang yang udah kita buat barusan. Nah, itu udah masuk ke dalam si datasetnya. Maka dia bisa ditemukan di sini. Lalu kita bisa nge-delete juga buat si barang yang barusan kita masukin berdasarkan ID. Misal kita hapus si ID 10.001 dan udah berhasil di situ tulisannya, kita coba cek lagi. Nah, data tidak ditemukan. Gitu. Nah, untuk yang kedua kita bisa nyoba buat jalanin program yang menggunakan struktur data linked list. Sama kita di sini menjalankan program Excel-nya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama, inputannya sama. Pertama-tama kita bakal display dulu. Nah, di sini dia udah jalan, artinya si link list ini udah terhubung gitu sama dataset kita. Dia udah berhasil nge-load si datasetnya. Nah, flow dari program kami itu kita bakal nge-load datanya.
ada di dalam struktur datanya nanti, lalu dilakukan operasi, perhitungan waktu, lalu baru di-save lagi gitu. Makanya tiap kita melakukan sesuatu, itu bakal ada waktu eksekusinya, lalu dia di-save lagi ke datasetnya. Nah, kita coba hal yang sama aja, misal kita update stok. Nah, di sini kita tadi aku udah nyoba buat update stoknya menjadi 900 itu udah jalan ya. Berarti fungsi display, update dan cari produk itu udah jalan. Kita coba insert produk baru. Di sini semua fungsinya udah berjalan dengan baik. Kita coba buat yang delete. Nah, di sini delete-nya berhasil. Kita coba cari lagi. Nah, produk tidak ditemukan. Nanti delete kita udah berhasil. Nah, selanjutnya struktur data yang terakhir kita coba jalanin buat si struktur data hash. Kita jalanin hash aja. Kita coba display, yang artinya ini mengindikasikan bahwa si program kita yang menggunakan hash ini udah berhasil nge-load si datasetnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita coba lakukan hal yang sama, kita update stok buat ID paling terakhir. Nah, update stoknya udah berhasil, search-nya juga udah berhasil. Di sini stoknya udah berubah buat si ID 1000. Nah, coba insert produk, kita coba produk baru, kita coba cari lagi. Itu udah ada. Tunggu salah. Itu udah ada buat produk yang barusan kita masukin. Terus kita coba delete by ID. Nah, itu udah berhasil. Nah, selanjutnya kita bakal coba komparasi buat tiap-tiap struktur datanya melalui program benchmark yang udah kita buat. Pertama-tama kita bakal coba benchmark si waktunya dulu. Nah, kita tunggu jalan sebentar. Nah, ini udah muncul. Nah, biar cepat kita lihat ringkasannya aja di sini. Jadi buat fungsi insert pada hash table itu oh ya, ini ringkasan tercepat perukuran data dan operasi buat tiap-tiap struktur datanya. Jadi ini udah ngedata struktur data mana yang paling cepat di tiap operasinya gitu. Untuk pada data 100, hash table itu memenangkan kecepatan pada fungsi insert, search, update stock. Sedangkan buat delete itu si link list yang paling cepat. Sedangkan kalau datanya 1000, hash table itu ada di semua fungsi itu, insert, search, update stock, dan delete juga. Begitu juga dengan yang 5000 sampai seterusnya, itu semuanya hash table. Nah, terus kita bisa melihat buat benchmark memorinya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau si vektor itu ketika datanya 100, maka data yang dialokasikan di memorinya itu 101 gitu. Nah, kenapa begitu? Karena vektor itu paling hemat. Dia tuh menggunakan data secara berurutan atau kontinu dalam satu blok besar gitu. Nah, kalau link list pada data 100 itu dia mau ke next node dan node per produknya. Nah, sedangkan kalau hash table itu dari data 100 yang dialokasikan tuh 201. Karena hash table itu memakai bucket dan node hash, sehingga memori lebih besar, tapi akses by ID-nya tuh paling cepat. Nah, sesuai grafik yang tadi udah dijelasin, vektor itu secara memori dia memang paling hemat gitu, karena si vektor kan langsung dalam satu blok besar secara kontinu. Sedangkan hash table itu paling boros, karena dia punya si bucket dan node hash ini. Gitu. Nah, mungkin sekian untuk demonstrasi dan komparasi antar struktur datanya. Bisa balik ke PPT lagi. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pengujian ini, hash table itu terbukti paling stabil dan cepat pada seluruh ukuran data, baik data kecil maupun data besar, karena kompleksitasnya itu tetap O1 dibandingin struktur data vektor dan linked list. Nah, untuk sistem inventory modern berbasis ID, disarankan menggunakan unordered map atau hash, karena efisiensinya itu optimal, seperti yang udah kita uji tadi. Kalau vektor itu cocok buat penyimpanan cadangan atau data yang bersifat statis, karena hemat memorinya tadi. Terus rekomendasi dari kami, kita tuh harus menggunakan Hashtable untuk operasional gudang skala besar untuk menghindari bottleneck pada performa manajemennya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.